Putu Melia Sukmadiani dari TK Tri Kumarasanti, Desa Marge, Dajanpuri, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan, Provinsi Banten. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dengan fasilitator Bapak I Gusti Ketut Atmaja dan pengajar praktek Ibu Niwayan Agus Trisnawati. Berikut adalah koneksi antar materi, refleksi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari dalam modul 1.1. Sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang saya ketahui hanyalah 3 semboyan dari beliau, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo yang artinya di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangun Karso yang artinya di tengah memberi semangat, dan Tutwuri Handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Yang saya percaya tentang murid sebelum memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid adalah kertas kosong yang dapat digaris oleh orang dewasa. Murid adalah objek untuk menerima ilmu dan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dari guru. Murid diharapkan fokus selama proses pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru supaya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Jadi, orientasi pembelajaran adalah kognitif. Murid saya anggap berhasil jika nilai kognitif mereka memenuhi standar. Yang saya percaya tentang pembelajaran di kelas sebelum memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran dilakukan hanya mengejar kebutuhan kurikulum, dalam hal ini pencapaian kompetensi dasar. Guru hanya memberikan majalah dan lembar kerja sebagai sumber belajar agar materi dapat tersampaikan semua. Pembelajaran harus serius. Anak duduk dengan rapi, tidak boleh lain-lain, apalagi bermain, karena saat belajar bukan saatnya bermain. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya mulai memahami bahwa 1. Tugas guru dalam pendidikan adalah menuntun, dalam artian menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, saya juga mempelajari tentang kemerdekaan belajar, yaitu anak diberikan kebebasan dalam proses belajar, namun guru tetap memberi tuntunan agar dia tetap terarah dan tidak membahayakan dirinya. Yang ketiga, bermain. Bermain adalah kodrat anak. Dengan bermain sambil belajar, anak mampu bereksplorasi, berimajinasi, mengembangkan segala ide-idenya. Anak merasa nyaman, tidak ada tekanan, dan kegiatan menjadi menyenangkan. Sehingga 6 aspek perkembangan, baik itu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni akan berkembang secara optimal dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhir pembelajaran. Saya juga mempelajari tentang budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menjadi motivasi, tenaga, dan semangat. Penanaman budi pekerti didapat dari 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah,
dan lingkungan masyarakat. Selain itu, saya juga mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berkebinekaan global, yaitu pelajar Indonesia yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lainnya, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Saya juga mempelajari profil pelajar Pancasila bergotong royong. Pelajar Indonesia yang memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kemudian, mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Profil pelajar Pancasila yang berikutnya yaitu bernalar kritis. Pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Kreatif, pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak positif. Saya juga mempelajari tentang pembelajaran yang berpihak pada anak dengan menerapkan sistem Among yang dimulai dari mengenali karakter setiap anak dengan baik, membimbing dan mendekatkan diri kepada anak dengan tidak menuntut suatu hak, tetapi dengan suci hati mengarahkan anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Yang saya pelajari juga tentang kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Anak telah lahir dengan kodrat dalam dirinya masing-masing. Anak dengan umur yang sama datang ke sekolah bersama-sama, belum tentu memiliki potensi yang sama. Tugas guru hanyalah menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak, serta pendidikan diselaraskan dengan perubahan zaman, namun harus juga berpedoman pada nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Apa yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas dan menanamkan permainan dalam proses pembelajaran, karena bermain adalah kodrat anak. Yang kedua, saya akan lebih mendekatkan diri kepada anak, mengambil hati anak-anak agar mereka senang datang ke sekolah, nyaman belajar, dan bermain bersama teman-teman dan juga guru. Yang ketiga, saya akan lebih memahami karakter anak yang unik dan tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Yang keempat, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, yang menyenangkan dan tidak ada tekanan. Yang kelima, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga orang tua atau wali murid sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Saya berharap
Dengan menerapkan ini, siswa lebih semangat dalam belajar tanpa tekanan dan dapat menemukan kebahagiaan di akhir pembelajaran. Demikian tadi koneksi antar materi, refleksi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Semakin banyak yang bergerak, semakin banyak yang tergerakkan. Salam guru penggerak.